Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Ila anqala radhiyallahu ta'ala anhu wa annahu ta'ala ala kulli syai'in qadir wa bi kulli syai'in 'alim wa ta'ala bi kulli syai'in 'ilma wa ahsa kulli syai'in 'adada wa ma ya'zubu 'an rabbik mithqala dzarratin fil ardi wa la fis sama' ya'lam ma yalij fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma yakhruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir wa ya'lamu sirra wa akhfa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqut min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Huda yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Masih kita membahas dan mengkaji tentang akidah Islam yang tidak seorang pun di antara kita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kecuali harus memahami, mengetahui dan meyakini apa yang beliau tulis ini. Di mana beliau mengatakan wa annahu ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu untuk melakukan segalanya. Allah mampu untuk melakukan segalanya. Yang dhaif itu kita, yang qawi itu Allah. Yang maha mampu itu Allah, dan yang senantiasa mendapat pertolongan adalah kita hamba-Nya. Maka itu sifat qudrah itu harus ada pada zat Allah. Tetapi sifat itu harus qudrah yang berkaitan dengan hal yang pantas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu mampu melakukan apapun yang Allah inginkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin lemah atau punya sifat ajaz, yaitu lemah. Mungkin dengannya kita senantiasa bersandar dengan zat yang maha memiliki qudrah tersebut. Jangan sekali-kali dalam hati kita itu ada perasaan ketika meminta kepada Allah ini, apa mampu Allah memberikan apa yang aku inginkan. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salah satu hadis qudsi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum, wahai hambaku, kalau kumpul orang yang mulai pertama kali aku ciptakan, yaitu Nabi Adam, sampai yang aku akan tutup kehidupan kiamat, bermiliar-miliar triliun manusia. Insakum wa jinnakum, bukan manusianya tok, jin-jinnya juga. Mereka ijtama'u ala sha'idin wahid. Kemudian mereka itu minta berkumpul di satu lapangan. Kemudian mereka wasa'alu kullu wahidin mas'alatahu.
Setiap orang yang meminta itu sakar jaluk apa ae. Ya Allah, beri saya bumi 700 biji. Wis gak tanggung-tanggung itu motor kok sak bumi ini. Sak ucapmu permintaan apapun. Minta ini, minta itu semua. Likul wahidin masalah tahu. Maka Allah mengatakan la'u'tiyanna, aku akan berikan setiap permintaan mereka dan tidak kurang sedikit pun dari kebesaran itu, kecuali seperti berkurangnya samudra dan lautan ketika dimasukkan satu jarum di lautan tersebut, kemudian ditarik netes jarum yang begitu kecil itu, kita masukkan laut, kita angkat dikit, netes cilik. Seperti itu berkurangnya kebesaran atau kurangnya kekayaan Allah dengan ketika memberikan kepada hambanya semua dari awal sampai akhir. Dibayang maka Allah itu maha mampu, tidak kurang apa sing tak jaluk niki Gusti Allah sanggup mboten niku. Allah itu maha kudro, maha mampu untuk merubah, memberi hidayah dan lain-lain daripada hambanya. Makanya kita itu harus besar hati sama Allah. Kalau kita meyakini betul bahwa Allah itu maha kudro, kita nggak pernah sekalipun sedikit pun merasakan ketidakpercayaan diri ketika meminta kepada Allah. Ini yang harus dibetulkan. Makanya sebaiknya kita itu kalau meminta sama Allah itu, ketika kita punya masalah, kita punya keinginan, kita ngomong sama masalah itu. Jangan ngomong sebaliknya, ngomong sama Allah tentang masalah. Ya Allah, saya ini punya masalah yang besar, ya Allah. Salah. Yang benar itu ngomong sama masalah. Masalah, saya punya Allah yang maha besar. Jadi masalah itu tantangan. Saya punya Allah yang maha besar, mampu, maha kudrah. Jadi masalah lebih. Tapi kalau kita tidak, ya Allah, saya punya masalah yang besar. Dan ketika kita ngomong itu sama Allah, saya punya masalah yang besar, ada satu keyakinan atau satu kekurangan kepercayaan kita dengan kebesaran Allah. Maka itu orang-orang terdahulu itu begitu punya fiqh, karena mereka tahu bahwa Allah itu maha kudrah. Wa bi kulli syai'in alim, dan Allah itu kepada semua sesuatu maha mengetahui. Jadi ingat ya, tidak ada sesuatu yang keluar dari ilmu Allah. Gak ada. Gerakan kita 1 senti, 1 mili bumi ataupun semua yang terjadi di bumi ini, semuanya itu atas pengetahuan Allah. Gak ada yang keluar. Maka itu kalau ada perkataan seseorang yang mengatakan kalau seumpama Allah tahu tentang hal ini, saya tidak akan seperti ini, berarti dia menuduh Allah nggak tahu tentang masalah itu, dan itu kufur. Orang yang ada keyakinan bahwa Allah nggak tahu apa yang terjadi, itu adalah aliran yang kufur. Sebagaimana sebagian orang-orang Syiah yang ekstrim menuduh sebagian yang terjadi pada Nabi Muhammad dan lain-lain itu Allah Subhanahu wa ta'ala lalai. Ya, lalai. Gusti Allah itu bawa keturun bawa Allah begini. Jadi akhirnya ada yang keluar dari pengetahuan Allah. Dan ini keyakinan seperti ini diyakini oleh Khomeini. Dalam salah satu bukunya menyatakan seperti itu. Ya, maka nggak bisa diterima siapapun Khomeini, walaupun dia pejuang, walaupun itu. Tapi kalau sudah keyakinan seperti itu, Gusti Allah lengah. Ini gimana ini?
mugi-mugi taubatnya ditampingi Gusti Allah. Tapi kami harus mengatakan apa yang hak-hak dan yang batil-batil. Maka daripada itu, keyakinan harus kita tetapkan dalam hati kita, tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali semua itu atas sepengetahuan Allah. Qad ahata bi kulli syai'in ilma, ilmu Allah itu mengelilingi semua. Umpamanya diumpamakan oleh Bapak itu CCTV. Ini CCTV ini ditiup. Ahata bi kulli syai'in ilma itu CCTV-nya di mana pun ada, di mono, di insor. Jadi seakan-akan semuanya itu kena sama pengawasannya Allah. Ahata itu mengelilingi semua lengkap. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan Allah tahu jumlah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Wa ma ya'zub an rabbik min mithqala dzarra fil ardi wa fis sama, dan tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah mithqala dzarrah, walaupun hanya sekecil atom, tidak ada yang terlepas dari ilmu Allah. Wa ya'lam ma yalij fil ardi wa ma yakhruju minha, apa yang masuk di bumi dan apa yang keluar dari bumi semuanya ada pada pengetahuan Allah. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha, yang turun dari langit dan yang naik dari bumi ke langit semuanya ada pada pengetahuan Allah. Wa ya'lamu sirra wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah ilmunya senantiasa, pengawasannya senantiasa kepada kalian dimanapun kalian berada. Dimanapun pengawasannya, ya, bukan Allahnya. Pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian, Allah itu tahu. Makanya ada riwayat seorang syekh atau guru memerintahkan para muridnya itu untuk menyembelih ayam, tapi menyembelihnya harus di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Belayan ayam iki pisuni, tapi ojo ono situ. Maka ada yang ke gua sembunyi bisa disembelih, ada lagi satu-satu nangis oleh kasur udah orang dibelih. Yang satu muter-muter sampai ke depan syekhnya semuanya, yang kedua sudah disebelah, yang satu tidak disebelah. Kemudian bertanya, loh kenapa nggak kau sebelah? Saya sudah muter ke semua tempat manapun, tapi saya tidak yakin kalau di tempat itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat saya. Dimanapun saya berada, Allah senantiasa lihat. Nggak mungkin saya sebelah, katanya nggak boleh ada yang tahu. Sekarang Allah pasti tahu. Kemudian sang guru mengatakan, lidzalika uhibbu hadzal din, karena itu saya paling suka dengan murid satu ini. Merasa dia tahu, yakin kalau Allah itu Subhanahu wa ta'ala mengelilingi dengan ilmunya. Wallahu bima ta'maluna basir, Allah itu dengan apa yang melakukan maha mengetahui. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, Allah itu yang kita sembunyikan di dalam hati ataupun yang kita itu tampakkan, atau semuanya itu Allah tahu. Yang terbesit yang kita omongkan semuanya Allah tahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu dengan apa yang di bumi ini maupun di lautan. Sampai sing jenenge lautan, ikan jumlahnya berapa, bentuknya apa, di mana tempatnya, semuanya ada pada pengetahuan Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada yang namanya daun satu itu pun runtuh atau daun itu terguguran kecuali Allah tahu kapan gugurnya, kapan jatuhnya, dan saat semuanya Allah tahu. Wala habba fi dhulumatil ardi wala rabb wala yabis, tidak ada bebijian biji
yang ada di bumi, baik yang ketika masih basah atau kering, kecuali semua tertulis di kitabul mubin, ada pada pengetahuan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita perlu tahu ya, bahwa semua yang terjadi di alam ini Allah mengetahui. Tidak ada satupun kejadian di alam ini yang Allah tidak tahu. Maka itu kalau kita tahu seperti Nabi Musa pernah ngeluh sama Nabi Adam. Katanya Nabi Musa, wahai Abuna Adam, kenapa? Apunten, gara-gara panjenengan saya hidup di dunia coba kalah di surga kabeh wong. Kemudian ya, Nabi Adam ngomong kayak gitu, dibalik oleh Nabi Adam. Allah nggak tahu kalau saya bakal makan yang namanya buah khuldi itu. Allah subhanahu wa ta'ala bukan yang akan mentakdirkan menciptakan bumi dan menjadikan anak Adam semua tinggal di sini. Apakah kau nggak setuju dengan ketentuannya Allah? Nabi Adam diam. Kau menjawab, waduh, urusan takdir, angkat tangan. Semua yang terjadi itu Allah tahu. Maka itu kita senantiasa berkeyakinan bahwa tidaklah kita berbuat apapun kecuali Allah mengetahuinya. Dengannya insya Allah semakin kita dekat kepadanya dan semakin kita berkeyakinan yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada lagi yang namanya aliran, kalau kemarin itu ada namanya aliran Jabariyah, itu menungso kayak wayang. Jadi yang terjadi di muka bumi ini semuanya ini Allah yang gerakkan. Jadi kita digerakkan semua Allah yang perang. Jadi awal ini kayak film sinetron. Tidak ada yang terjadi kalau ada aliran sebaliknya. Allah nggak punya peran apapun menungso ini jujur wis ayo ulipo. Adalah kau sakarmu tapi kau tahu sampai aku. Berarti Allah itu ya ini seperti ini masalah takdir juga. Ada yang lepas, wis Gusti Allah pokoknya ngecul kau nanti dadi wong apik, dadi wong elek sakarepmu wis aku gak melok-melok takdirno gak melok apa. Takdirno awakmu kabeh. Wis pokoknya terakhir urusan aku. Dianggap Gusti Allah kayak kasir ngono supermarket. Juga sakarepmu pokoknya aku bayar kasir, bayar berurusan. Ada lagi aliran Mu'tazilah. Kalau nggak salah namanya alirannya Qadariyah. Ada lagi Mu'tazilah. Mu'tazilah itu untuk mendemiki. Tapi bodoh-bodoh yang tadi mendemiki. Allah mentakdirkan tapi yang baik-baik toh. Tapi yang nggak baik itu manusia sendiri. Kalau kita aliran Asy'ariyin, takdir yang baik dan yang buruk semua Allah yang menentukan. Manusia itu hanya diberi ikhtiar di dalam hati untuk mail, condong ke sana, condong ke sini itu pilihannya. Tapi kemudian ketika berbuat semua takdir. Tapi ada mail itu kecondongan ini yang diberi ikhtiar memilih manapun. Tapi kalau sudah terjadi itu takdir. Aliran yang kita pegang Asy'ari tadi itu takdir ya, amantu billah ya, wa amantu bi Rasulillah wa amantu bi kitabillah wa amantu bil qadari khairihi wa syarrihi Allah. Saya beriman takdir baik buruk datang dari Allah. Nek Mu'tazilah enggak, takdir nek sing apik niku saking Gusti Allah, tapi takdir yang buruk kita yang menentukan.
Qadariyah gak ngapik, gak elek, sedaya niku Gusti Allah gak melok-melok. Nek jare wong Malang gak kolen-kolen. Urusannya hamba. Wis. Nah, sekarang kita mau bantah mereka. Tapi kita juga bukan seperti Jabariyah. Jabariyah iki gak ono melu rolong, wis pokoke wayang. Terus wayang cekel ke dalang, coba-coba. Kita ini kayak dalang. Kita ini kayak wayang, dalangnya Gusti Allah. Apakah diculno ke dalang? Oh, baik sapa bae. Wayang itu bisa gerak kalau dilepas. Kita kalau dilepas sama Allah gak bisa gerak. Itu aliran Jabariyah. Ini aliran semua seperti ini. Jabariyah itu mesti keliru. Asy'ariyin Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah niki yang dipegang oleh Syiah. Kemudian aliran siji mana Qadariyah niki orang-orang Batiniyah dan lain-lain. Yang Mu'tazilah dan Qadariyah ini kita bahas. Nah, si Qadariyah ini kebangetan ya. Kita bahas yang ini aja. Mu'tazilah. Dia berkata takdir yang baik dari Allah, yang buruk dari kita. Kalau gitu, nek dipikir-pikir, kula kalau panjenengan ini hebat. Bisa menentukan takdir sendiri walaupun itu tidak baik. Jadi kula panjenengan ini saingannya Gusti Allah. Kan sama-sama bisa menentukan takdir. Aku takdir elek, Gusti Allah takdir apik. Tapi aku doa-doa. Semua sama-sama punya peran dalam memberikan takdirnya. Menungso ini hebat, saingan. Tapi nggak bisa terima sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kok iso lho menungso kok iso menentukan takdir dewi lho masih lelek. Tapi kan dia menentukan. Berarti ada qadir selain Allah. Manusia mempunyai takdirnya sendiri, menentukan takdir. Berarti mampu manusia walaupun takdirnya jelek. Maka nggak bisa diterima. Kayak iso. Ngomongane sing Qadariyah iki wis. Gusti Allah dicul menungso malah takdir kabeh, sing apik sing elek menungso sing ngatur. Wis. Ya Rob, sampeyan melok wis kuwi nggak aku urusan. Ya. Ora kok aneh iki menungso. Maka nggak bisa terima. Wong yang Mu'tazilah aja nggak bisa terima, apalagi yang sampai Qadariyah. Coba dipikir. Kalau takdir yang buruk itu datang dari kita, loh, di Quran sudah dikatakan bahwa orang yang berbuat baik itu dari Allah. Adapun kalau berbuat buruk itu dari diri sendirinya. Kullun min indillah. Tapi kita ngomongin supaya adab, supaya akhlak. Padahal hakikatnya takdir juga dari Allah yang buruk. Tapi kita jangan ngomong gitu karena kita ini harus berakhlak beradab sama Allah. Kullun min indillah. Tapi sebenarnya semua dari Allah. Tapi kita jangan menyalahkan. Ini jenenge ada aturan. Kayak firman Allah Subhanahu wa taala. Si itu ngapal Quran penting refleksi. Ini Quran ini. Ya. Dalam ayat ini jelas. Dalam ayat ini jelas tentang bagaimana cara kita itu Alladzi khalaqani fahuwa yahdini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanku dan dialah yang memberi hidayah kepadaku. Wa huwa alladzi yut'imuni. Dialah yang memberikan kepadaku makan. Wa yasqini, dan dialah yang memberikan kepadaku minum. Wa idza maridtu, tapi kalau aku sakit, ini kan mestinya wa idza amraduni, kalau Allah menyakitkan aku, wa yashfini, dan dialah yang menyembuhkan aku. Kalimatnya mestinya yang menyakit, tapi di sini ada fa idza maridtu, kalau aku sakit. Nggak pakai menyebutkan kalau Allah menyakitkan aku, membuatku sakit. Allah kok nggak ngomong kalau Allah melakukan, ada sama Allah. Ini salah satu dalilnya para
mengatakan, ya mestinya kan siapa yang mau menjadikan kita sakit ini siapa? Amrodon Allah, sebagaimana sebelumnya. Tapi kita jangan ngomong amrodoni, tak pantas, tapi salahkan kepada diri kita sendiri. Faidah maritu bahwa yashfini, dan dialah yang memberikan kepadaku kesehatan. Enak ulama saya ini pun Quran itu kabeh. Maka itu aliran seperti itu kita sudah tahu semuanya. Kita aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kita akan perdalam masalah qadha dan qadar. Ya. Qadha dan qadar itu kata Syekh As-Sawi dalam syarah apa namanya Jauharul Lu'lu'iyah. Itu karena dia modern, dia ngasih contoh qadha dan qadar. Qadha dan qadar itu, kalau qadha itu kayak arsiteknya, kemudian qadar itu adalah seperti kontraktornya. Jadi kalau orang itu mau bangun, sebelum bangunan ada cipta di tanah, digambar selengkap, ini jenenge qadha. Qadha itu seperti itu, arsitek. Oh ini makanya kadang-kadang, ini bingung beda qadha bedanya apa sih? Ini kita perlu tahu. Qadha itu arsitek. Jadi ketika kita membangun, semuanya itu sudah ada gambarnya kan? Bangunan sudah ada, itu qadha. Ketika realisasi pembangunannya, itu namanya qadar. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qira'atu syai'in al-Qur'an wa yusannu, dan sunnahnya setelah kita membaca surat Fatihah adalah membaca qira'atu syai'in, membaca walaupun sedikit daripada ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ini sunnah, tapi hanya di 2 rakaat pertama. Hanya di 2 rakaat pertama, dan tidak disunnahkan di 2 rakaat terakhir atau 1 rakaat terakhir. Semua dibaca kecuali jangan membaca surat Fatihah lagi. Oke, jangan membaca, karena nanti kalau membaca Fatihah lagi seakan-akan kita mengulangi rukun 2 kali. Kayak uang sembahyang sujudnya ditambahi sijimane. Begitu juga kalau Fatihah. Kenapa kok tidak boleh Fatihah? Fatihah rukun qauli. Nah kalau setelah baca Fatihah terus baca Fatihah lagi, maka itu mengulangi rukun qauli 2 kali. Podo wong sembahyang rukun ditambahi mana siji. Kan sama-sama rukun. Kalau ini qauli, kalau ini fi'li. Maka ulama mengatakan tidak boleh ngulangi Fatihah itu kau oleh kecuali lali. Aku mau Fatihah mau dulu, mau coba boleh. Tapi kalau sudah tahu terus Fatihah aku mau kurang mantap. Kali ini mana sebelum mantap? Gak boleh, malah itu namanya tikror rukun, malah kau udah boleh haram. Hanya saja ulama mengatakan kadangkala diperbolehkan mengulangi Fatihah, i'adatul Fatihah di sholat di beberapa tempat. Salah satunya kalau dia tidak hafal 1 surat manapun kecuali Fatihah, itu boleh. Tidak hafal 1 surat manapun kecuali Fatihah, maka diperbolehkan. Atau ada lagi beberapa sunnah itu ada di Buyatul Mustarsyidin, kalau nadar dan lain-lainnya. Kemudian wa ba'da fara'id surah wa qira'atu syai'in min al-Qur'an ba'da al-Fatihah ghairu al-Fatihah bis-subuh. Dan sunnah membaca surat setelah bacaan Fatihah usai pada sholat subuh dan 2 rakaat yang lain pada sholat-sholat yang lain, kecuali bagi makmum jikalau dia mendengar bacaan imam. Ba'dal Fatihah ghairu al-Fatihah bis-subuh, ya. Kecuali jadi 2 rakaat pertama
setelah itu enggak. Aulataini min sa'iri sholawat. Pokoknya 2 rakaat pertama semua sholat. Illal makmum idza sami'al imam, kecuali bagi makmum yang dengar suratnya imam, enggak usah baca surat. Jadi imam itu baca Fatihah di kono. Imam selesai Fatihah sampai baca Fatihah. Imam baca suratnya itu didengarkan. Ya. Wa suratun kamilatun afdal minal ba'd. Kalau bisa surat itu dibaca siang penuh, masyarakat titik pokoknya penuh daripada memenggal surat. Tapi ulama sebagian mengatakan surat penggalan kalau lebih panjang daripada surat yang satu sempurna, masih afdal mana? Masih afdal surat yang penggalan karena lebih panjang. Tapi nek podo-podo jumlah ayatnya sama, yang satu surat, yang satu penggalan dari surat yang lain, tapi sama jumlahnya, maka afdal yang kamilah. Apa maneh? Penggalan surat itu sama satu surat yang sempurna, lebih panjang surat yang sempurna, maka jauh lebih afdal surat yang sempurna. Wa tatwil qira'atil rakaatil ula. Dan ingat, tatwil qira'at betul ula, sunnah untuk membaca di rakaat yang pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Jadi memang wong sembahyang itu rakaat pertama rada tinggi, rakaat kedua baru memang agak pendek. Jangan rakaat kedua lebih panjang dari rakaat pertama, itu salah. Ono sing kadang-kadang rakaat kedua niku luwih ndek diwaran. Wong iku tak titeni. Khusyuk mek rakaat pertama tok ora ono susu. Dudu khusyuk iku Pak, memang ono aturane. Jadi sunnahnya rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Mulai dari bacaan, ya, mulai dari bacaan dan yang lain-lainnya. Makanya, maaf, saya bukan mengkritik, hanya saja saya pernah mendengar seorang ulama yang masya Allah saya anggap Bapak Profesor Dr. Bule Syihab. Beliau ahli tafsir Quran, berkata bahwa sesungguhnya bacaan Fatihah itu ada 2 riwayat, Maliki Yaumiddin dan ada riwayat Maliki Yaumiddin. Dua-duanya benar, wujubul qiraah, memang acaranya qiraah. Tapi mana yang lebih afdal untuk kita pakai? Kata Profesor Dr. Bule Syihab, yang panjang lebih afdal, sebab panjang itu 2 huruf dan setiap huruf itu hasanah. Nek dihitung-hitung ganjarannya ya isi dawa, masuk akal ya, betul kan? Tapi itu dilihat dari sudut tafsir. Tapi kalau kita melihat sudut fikih lain lagi. Al-Imam Al-Bajuri beliau mengatakan afdalnya yang rakaat pertama Maliki Yaumiddin, rakaat kedua Maliki Yaumiddin. Berarti satu kurang hasanah, monggo kurang hasanah satu karena di rakaat yang kedua gak panjang. Tapi di sisi lain Anda harus tahu bahwa sunnahnya qiraah rakaat pertama lebih panjang dari kedua. Kalau Maliki Yaumiddin yang dibaca sama, berarti tidak sesuai dengan sunnah, dan ini sih nggak dilihat oleh beliau. Melihat dari segi pahala lebih akeh, saya terima. Tapi kalau kita lihat sunnahnya, Nabi di rakaat pertama jauh lebih panjang dari rakaat kedua. Maka dari itu kata Imam Bajuri, rakaatil ula Maliki Yaumiddin, rakaat kedua Maliki Yaumiddin. Karena apa? Takwil di awal lebih benar, pengikutan kepada sunnah lebih afdal dari hasanah tadi, lebih afdal dari hasanah tadi. Makanya cara pandang fuqaha lain yang ditafsir. Nah, ini adalah satu hal yang mesti kita pahami. Ya, saya pernah lihat waktu subuh-subuh dia mengatakan seperti itu.
Misalkan saya ingat waktu belajar fikih, memang kalau urusan dowo kak dowo, hasanah kak hasanah memang benar. Tapi kalau urusan yang namanya pengikutan sunnah, Nabi itu senantiasa di rakaat yang pertama sama kedua lebih panjang pertama. Maka itu tak kita ini guru-guru saya dulu kalau baca Fatihah yang pertama Maliki Yaumiddin, yang kedua Maliki Yaumiddin. Saya pernah Ramadan ngimami di satu masjid. Karena kebiasaan di pondok saya pakai Maliki Yaumiddin, kedua Maliki Yaumiddin. Saya ngimami waktu itu di satu masjid seperti itu. Setelah selesai, saya didatangi oleh satu orang yang mungkin istiqomah di sana, katanya, aku tenggibin kalau ada tanggal panjenengan monggo. Saya tadi lihat kok panjenengan Maliki Yaumiddin yang pertama, yang kedua Maliki Yaumiddin. Betul nggak, Bid? Iya betul. Loh, yang benar yang mana, Bid? Sama-sama benar. Iya saya tahu memang Maliki Yaumiddin boleh, tapi sampai sempat ke segala sini. Iya, iya. Saya katakan saya pilih dua-duanya bereca bisa, Bid. Sampai nggak boleh gitu. Lah masa mobil kada ya saya pilih dua-duanya. Belum tidak bisa, boleh. Pilih yang pertama panjang, yang kedua pendek. Loh kok mau sih, Bid? Nah, coba dilihat Imam Bejuri dalam Asia Bejurinya mengatakan afdolnya takwil Maliki Yaumiddin fil ula. Karena apa? Karena tadi ini ada kaidah tadi yang mengatakan di sini apa tadi? Tidak hilang. Nah ini tadi disebutkan mana sih? Nah, wa takwil qira'atil ula dari kilo. Dan sunnahnya memperpanjang di qiraat rakaat yang pertama. Oh, ngoten to, Bid. Jadi urusan itu milik amili, tapi urusannya nopo sunnah. Tapi memang kalau kita itu ya, kata Rasulullah, ittaqu mawaqibat Tuhan. Anda itu harus bisa senantiasa menjauhi hal-hal yang bisa menjadikan tuduhan, walaupun benar yang kau perbuat. Kalau hari ini contoh, ada yang namanya doa nazilah, kunut nazilah. Biasanya di akhir sholat itu, sholat apapun, walaupun maghrib, sunnah kita membaca kunut nazilah ketika yang namanya kaum muslimin mendapatkan satu ujian kayak sekarang ini. Muslimin dapat ujian di mana-mana, di Burma, dan ini kita bacakan kunut nazilah buat mereka. Para ulama sebagian mengatakan dalil kunut nazilah ini lebih kuat daripada kunut subuh. Tapi, kunut nazilah. Yang kedua, sajdatut tilawah, sujud tilawah. Ketika salah satunya ini, dan banyak lagi mungkin. Kalau orang awam itu nggak tahu, mending jangan Anda lakukan. Nih, kalau kita masuk ke masjid mau coba nazilah, alirannya apa ini begini? Terus mau neko-neko, udah sini pam biasa ini. Nggak tahu, malah bikin fitnah. Kemudian yang kedua, tadi selain kunut nazilah, sujud tilawah, sajdah tilawah. Tengah-tengah sholat, baca surat yang di situ sunnahnya sujud, terus kita sujud, itu juga begitu. Mau sujud bingung apa ini? Sebenarnya apa ini? Ada rokok langsung sujud, gimana ini? Nah, ini dari perkara. Jadi afdolnya jangan melakukan hal-hal seperti itu ke orang awam. Nah, contohnya apa? Caranya kita ngaji dulu. Boleh sebab saja sujud tilawah, boleh contohnya sujud tilawah ini. Sholat, fi khariji sholat, cara ini ditutui cara ini, oh cara ini, oh mau cara ini. Nah, terus habis itu pas sholat kaget, oh ini sih malah dipelajari. Jadi kita harus bisa ngamalkan. Nek sing repot itu ngamal niku sholat syiddatul khauf, sholat sing
tengah-tengah perang, iku sembahyang tapi nyekel pedang ding subhanallah sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, iku jadi praktekno. Kok praktekno tawuran wis ora sigatul khauf. Ya. Ini memang hal-hal ya seperti itu tidak mudah untuk dipraktekkan. Ya. Seperti Al-Habib Abdurrahman Masyhur. Abdurrahman Masyhur itu yang karena kita punya itu Mustarsyidin alim, sudah tidak perlu sebutkan lagi. Sama NU itu kita beliau Bukhya itu sudah menjadi rujukan, ya, menjadi rujukan yang tetap dalam ilmu fikih. Kemudian suatu saat Habib Abdurrahman Masyhur itu kepingin ngamalno sholat gerhana bulan yang ada 3 cara. 2 cara itu sama, cuman yang satu bacaannya panjang. Mocone rakaat pertama surat Baqarah. 2 ini rakaatnya itu bukan kedua rakaat setelah rukuk itu berdiri lagi moco surat itu Ali Imran, Al-Maidah. Iku 4 juz. Ditambah 1 juz 5 juz kabeh iku mengateki luru rukuknya nanti 100 biqadri ayat. 100 ayat itu kira sujudnya sama dawa. Jadi tidak diperkirakan sembahyang jam itu mari jam 12. Wes beliau datang di satu masjid di Tarim. Beliau ngimami sholat. Ayo sholat gerhana bulan. Ayo. Abdurrahman Masyhur dipanggil. Ayo. Oh, Masya Allah kata kabeh. Masjid itu pol. Kemudian nggak ada lampu. Yang ada itu lampu cempluk fanus, lampu cempluk itu tidak kelihatan siji, ya karena tidak kelihatan sholat. Abdurrahman hafal Quran, maca surat Baqarah. Setelah pertama kali, waladhdallin, wah kepol sih, mana maca surat Al-Baqarah, maca surat Baqarah, rukuk itu 100 ayat. Ngadeg maneh baca surat Fatihah lagi. Waladhdallin. Kok kabeh manggung. Mari ngono baca surat ya, panjang 1 juz Ali Imran, kemudian sujud itu biqadri ayat. Setelah duduk di antara 2 sujud lagi berdiri. Waladhdallin. Amin. Ngobrol tok suaranya amin. Kemudian rukuk, berdiri lagi. Baca waladhdallin. Amin. Mesti cipta amin. Ya, bos ngono sijine suara amin iki bukan di sebelah rukuk buri. Setelah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersih. Mek kare wong siji lenden ya buri bisa lonjol ngono wis ngomong amin terakhir. Ambil sudah kesel deh. Setelah baca doa, dipikir Abdurrahman ini Masya Allah, ini wali Allah ini sabar ngenteni kula sampai akhir, yang lainnya kemana semua nggak ada, cuma tinggal satu ini satu-satunya. Masya Allah. Sampai nggak pulang kenapa? Ya kau temole, cemplung ini weku lah. Aku enak boleh mana temole loh, emang masih lampu kui. Coba kalau lampu boleh ke mana? Nah ini kan zaman Abdurrahman Masyhur kayak gini, komennya nanti tengah udang akan nambah gini. Tobat kapok aman buat dalam tahun. Maka itu ada satu hal yang kadang mungkin kita nggak boleh melakukannya di hadapan orang banyak agar tidak menjadi Tuhan. Makanya memperpanjang sholat wajib itu juga nggak boleh. Kayak Sayyidina Mu'ad, beliau pernah suatu saat sholatnya ditawawakno, kemudian melapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, dan aku mau jadi imam dawani, itu kapok.
Ya, padahal ini sahabat. Kenapa dawuh Kanjeng Nabi? Kata Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, afatanun anta ya Mu'adz, juga fitnah. Loh, saya mau tanya, Rasul mengatakan afatanun anta ya Mu'adz itu bukan berarti Mu'adz salah, Mu'adz itu benar loh. Kenapa tidak boleh baca panjang? Boleh, cuman jangan membuat orang itu jadi fitnah. Makanya fahamkan dahulu, sholat di sini, kunut nazilah dan lain-lain itu nanti sunnah. Kalau panjenengan pun kulo paringi pemahaman, saya sudah memberikan pemahaman tentang kunut nazilah dan lain-lainnya, baru nanti kita lakukan. Dan nggak ada yang bingung. Nonton sih bingung, nah memang nggak tahu ngaji wong itu. Ya, itu nggak tahu ngaji, nggak tahu belajar, bisa coba salahno jamaah, jangan disalahkan juga imamnya, salahkan diri anda yang tidak mau ngaji. Kemudian wal jahru bil qiraah li ghairil mar'ah bi hadratil ajanin fi raq'ati subhi wa layatil isya'ain wal jum'ah hatta fi raq'atil masbuk ba'da salami imamihi. Kemudian sunnahnya kita itu al-jahar, jahar itu mengeraskan suara bismillahnya, ya. Kemudian membaca surat Fatihahnya dan suratnya, tiga-tiga ini. Jadi bismillah sama Fatihah satu, kemudian bismillah dengan surat dua, itu di 2 rakaat subuh atau rakaat sholat rubai. Apa sholat rubai? Sholat yang mempunyai 4 rakaat, di 2 rakaat pertama itu juga sunnah, tapi di isya tok, jadi isya maghrib. Adapun yang sholat apa zuhur dan asar tidak, sunnahnya di situ tidak jahri atau tidak dikeraskan. Nah kalau dikeraskan makruh hukumnya, zuhur muhatar, tumaan Masjid Al-Budaimi kayaknya imam ini mau zuhur alhamdulillahirabbil alamin. Mari ini dileno makruh. Iki zuhur iki apa ngetes nih kabeh mau. Tidak boleh, ya. Maaf, hukumnya itu makruh, tidak malah jadi baiknya, malah jadi buruknya atau jadi makruhnya. Kecuali perempuan, wedok ini lupa sembahyang, suaranya gak oleh banter-banter, makan eling anak wedok, cucu cuawaan, perempuan itu cuawaan iling-ilingan, sembahyang lu gak oleh. Perempuan itu dikatakan di sini li ghairil mar'ah, ngeraskan kecuali perempuan bi hadratil ajanin, di depan orang-orang laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi perempuan dari imam kan boleh, imam makmum sholat maghrib, sholat isya, tapi orang lanang maca itu coba terbatas sembahyang apa nyanyi, ya. Maka hati-hati, tidak diperbolehkan. Gosidah juga gitu, anak atau istri kita, anak kita mau gosidah hati, tapi gak diikut manjobo. Karena sudah dikatakan sholat ini kan nggak boleh, kias juga seperti itu. Perempuan itu beda pendapat ulama, mengatakan ada yang mengatakan suaranya itu aurat, ada yang mengatakan tidak. Kita di mazhab Syafi'i mengatakan tidak, asal nggak ada fitnah. Tapi kalau ada fitnah, hukum suara perempuan itu pun haram. Fitnah itu gimana? Ya bukan dimana zina itu perempuan yang suaranya ditekak-tekuk. Itu suara sing haram, itu suaranya sales-sales nih. Ini di telepon, dengan siapa bapak? Ini pula terus orang ngelabir dengan saya. Cara ngomong kayak ngono gak oleh. Perempuan tidak boleh ngomong kayak gitu. Walaupun perempuan itu mau bicara dengan laki-laki, kudusin tegas. Istri kita di rumah ngangkat telepon, boleh apa tidak? Boleh, asal Assalamualaikum. Kalau laki-laki, ulama mengatakan perempuan tidak boleh menjawab salamnya laki-laki. Assalamualaikum. Habibnya ada. Preman yang mana
Perempuan harus seperti itu. Masuk sekarang umur ya. Oh iya ada. Dari siapa ini? Oh iya ada. Maaf ya. Ngomong jangan terus dilekuk-lekuk, tidak boleh. Sholat aja lo nggak boleh. Makanya ulama yang mengatakan suara perempuan itu haram, dalilnya juga kuat, ya, yaitu mengatakan bahwa di Al-Quran itu suara gelang kakinya perempuan itu nggak boleh diperdengarkan laki-laki, suara gelangnya, apalagi suaranya kira-kira nih, laki-laki itu lebih syahwat mana, dengar suaranya dia atau dengar suara gelang kakinya? Ya pasti suaranya kan ini. Maka ulama sebagian mengatakan bahwa perempuan suaranya aurat. Tapi kita di mazhab Syafi'i masalah khilaf mengatakan tidak, bukan aurat, asal jangan ada fitnah, yaitu dengan melekak-lekukkan pembicaraan. So boleh nih wis telepon suara wedok masih elek gitu lah. Ulama nggak ketok suara wedok nih. Langsung dicak ketemu, ketemu nanti subuh sekarang mau ketemu kayak malam tapi ya wis sawat di sini suara itu bahaya. Coba kan yang ngomong suara kayak ngono masuk suara Jawa nih kan, tapi kalau suara itu kan bahaya ya. Maka itu saya ingatkan untuk kita semua, para istri-istri kita, jangan sekali-kali berbicara dengan laki-laki kecuali seperlunya, dan itu pun dengan gaya cara yang tidak bisa atau tidak membawa fitnah. Oke, sebagaimana tadi disebut di sini, laki-laki jahar, perempuan sunnah juga jahar, tapi di hadapan perempuan. Jadi imam mengemetuk kabeh sembahyang untuk antar didik tak kok. Mesos kau sambil. Makanya maulid di bulan maulid. Sebentar lagi ini bulan Maulid. Berapa hari lagi kita masuk bulan Maulid? Mungkin minggu depan. Tak sampai kita akan masuk bulan Maulid. Banyak orang mengadakan Maulid di rumah mereka. Saya ingatkan, saya himbau untuk para wanita di kampung-kampung, burda, tiba atau Maulid apapun, jangan pakai mic kemudian ditebar suara itu di kampung-kampung. Ya, maka itu pernah saya waktu waktu mengantarkan istrinya Habib Umar ke Palembang, kemudian beliau mau ceramah, orang sana nggak tahu bikin wanterno sampai akhirnya keluar. Ada yang bilang marahnya masya Allah kayak seseorang yang dilecehkan marahnya, sampai akhirnya ketakutan tuan rumah itu. Akhirnya mic yang di luar semua dimatikan, hanya di dalam. Ya, tidak boleh. Nah, makanya itu saya tidak setuju dan tidak mau harus diundang di undangan ceramah ambil wong wedok mau. Kalau ini nanti ceramah, setelah ceramah kedua bunyai dari mana? Bunyai ceramah dengan apa lanang mana? Untung elek apa dia. Coba bayangkan gimana lah perempuan ceramah depan, gak cocok wis gak tepat itu wis mungkar itu. Siapapun kalau ada dai-dai perempuan monggo ceramah di depan perempuan, gak usah depan laki. Wong lanang rek diceramai wong wedok nopo mene ayu mrene mriku. Ditakoni nang apa faedahe wis pokoke aku bayu. Saya masih ingat kata guru saya Habib Masyhur waktu ngajar baru nikah, beliau mengatakan begini, laki dengan perempuan itu bedanya ya dalam urusan fitnah ini. Ar-rajul yastati an yataladda bil mar'ah min jami badaniha. Jadi laki-laki itu bisa menikmati dengan syahwatnya tubuh perempuan itu di semua badannya, mulai teko kuku ndelok sikil. Sikil itu Pak, nopo mana sampai dengkul, mata ketok motor titik, motor fakat itu perempuan.
halnya perempuan. Kalau perempuan tidak, mana kalau sikilmu itu, sikil jarang di sini. Kalau perempuan tidak bisa menikmati seperti itu. Ya. Makanya auratnya laki sama perempuan itu lebih sedikit, ya, lebih berkurang laki-laki. Kalau perempuan semua badannya aurat menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sebaliknya wajah dan tangan bukan aurat, itu mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, itu pun masih ada persyaratannya yang harus dipenuhi. Yes. Dibahas nanti di beberapa pertemuan yang akan datang. Yang jelas perempuan tadi itu tidak mengeraskan suara dalam sholat kecuali di hadapan perempuan dan tidak memperdengarkan laki-laki. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyah shalihah. Allah subhanahu wa ta'ala yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yufaqqihna wa iyyakum fid din wa yu'allimna wa iyyakum at-ta'wil wa yahdina wa iyyakum ila sawa'is sabil wa yarzuqna wa iyyakum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah jami'at khairid dunya wal akhirah wa ala man wa masyayikhna. Allahumma shalli wa sallim ala al-Fatiha.